Paham? Paham tidak? Paham. Iya. Jadi Oke. pertanyaannya gini sih, Bunda. Simpelnya, pertanyaan saya, mana yang lebih mulia? Itu sih pertanyaannya. Yesus kah, Nabi Isa kah menurut agama Islam, atau Nabi Muhammad? Itu. Karena nih, gini, jujur, Bunda ya, kita kan tidak kenal Nabi Mulia Muhammad. itu seperti apa, Bang? Mulia itu seperti apa? Oke, mulia itu seperti apa? Kuliah itu ya melebihi dari yang apa yang umat lain. Dia ada Oh, kelebihan, semua lebih nabi ada mulia. kelebihan, Abang. Bang, Betul, semua Bunda. nabi ada kelebihan. Semua nabi diberikan oleh Allah mukjizat dengan porsinya masing-masing menurut zamannya, Bang. Tujuh. Aku Nah, boleh kenapa ngomong nggak? zamannya Nabi Muhammad tidak menghidupkan orang mati? Karena korelasinya sudah tidak penting seperti itu, Bang. Kak Nur, Sekarang korelasinya, ya. dari pertanyaan Om Panglima ini, yang mana lebih mulia, ini atau itu? Menurut aku semua ciptaan Tuhan mulia deh. Kita semua mulia, termasuk kucing, termasuk semut, semua mulia karena semua kan ciptaan Tuhan. Betul, Menurut Bang. aku ya, Betul, betul, ke situ betul. Dalam termasuk Kak artian kan Nora, begini, termasuk semuanya, kalau Siapa yang teman-teman jaringan semua. jelek ini? ya jadi kalau di Kristen itu kan Yesus lah yang lebih mulia karena kita tidak mengenal Nabi Muhammad, Bang. Kan gitu. Sedangkan kita ini lagi mau belajar, Bang, Bang. saya Kita berapa ini kali lagi mau bilang, belajar. sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu, Bang. Bang, saya justru sebenarnya kalau Kristen mengatakan Yesus lebih mulia, ya harusnya Kristen malu. Kenapa? Kristen itu kalau mengaku Yesus mulia, mulia untuk siapa, Bang? Kalau saya katakan Nabi saya lebih mulia, karena Nabi saya diutus untuk saya juga, untuk semua manusia. Nah, kalau Kristen mengatakan Yesus lebih mulia karena proses kelahirannya tanpa seorang bapa, lah, Yesus itu untuk Bani Israel, Bang. Bahkan Kristen tidak memuliakan Yesus. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Di mana mulianya lagi? Ketika Kristen beriman kepada kitab yang namanya Galatia, yang dituliskan oleh Paulus. Apakah kalian mau membuang tulisan Paulus? Paulus sendiri mencatatkan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang salib. Yesus salah satu orang yang digantung pada tiang salib. Terus kalian katakan Yesus mulia, Yesus suci, Yesus kudus. Bagaimana kalian mau mengatakan kudus? Sementara kitab tulisan dari Paulus di Galatia 3 nomor 13, kalian masih mengimani. Kalian jadikan landasan keimanan kalian. Jadi, Itu maksud maaf, saya. ya, Bunda Nora, aku minta maaf. Jadi kalau aku tidak mengimani Paulus, tidak. Dan dia sebagai apa Saya kita bilang, abang itu pribadi abang. Yang saya jelaskan di sini untuk mayoritas Kristen yang dimana masih mengimani surat Paulus sebagai firman Tuhan. Itu maksud saya. ya, Gitu loh. ya bagi kita yang beragama di bawah, yang sesama agama, jangan menghujat. Jadi kita ini sedang belajar, gitu, mencari kebenaran. Karena kita Hmm? mau kenal sesuatu itu kalau kita nggak belajar itu ya bagaimana? Bang Maruf ngomong begini, Bu Nora ngomong begini, kan begitu kan? Itulah yang kita ambil ilmunya, kan gitu. Kita belajar mengenal Nabi Muhammad, kan gitu karena kita dari awal tidak Betul. mengenalnya, gitu, Mbak Bunda. Jadi Betul abang. Betul abang. Yang saya jelaskan di sini, Bang King saja, orang yang tidak beriman kepada Kristen dengan Islam, itu paham. Abang bertanyakan soal kemuliaan. Saya bilang, Kristen bagaimana mungkin beda, mau mengatakan beda mulia Bunda, Yesus daripada Nabi Allahu Akbar. beda Bunda, beda Bunda. King kan tidak punya agama, kalau kita punya, beda. Itu perbedaannya itu, makanya dia mau bisa mempercayai kemanapun. Oh, Kalau kita dari kecil ini kan saya bisa selesaikan omongan saya. Ini yang bisa. dibawa, ya udah, itu Faruk aja lah yang ngomong.
Udah jelaskan nah. Silakan. Bukan. Ini saudara muslim yang di bawah sabar dulu dong. Kenapa sih kalian? Udah, Yang masalahnya lawan diskusi saya yang tidak paham. Saya sudah menjelaskan iya. soal mulia, dengarkan baik-baik, soal mulia, saya akan katakan Nabi saya lebih mulia. Kalau Kristen mengatakan Yesus lebih mulia, kenapa Kristen mengatakan Yesus lebih mulia? Sementara Yesus bukan untuk Kristen, tetapi untuk Bani Israel. Gitu loh. Kalau kalian berharap memang itu Faruk yang nyambung, silakan, saya tadi sudah bilang. Nanti itu Faruk tambahkan. Gitu loh. Sakit telinga aku Mbak Nora, ya udah keluar teruskan. dari room ini kalian. Nggak keluar kalian dari room saya. Jadi marah kan orang. Bukan, saya heran nengok netizen di bawah begitu loh. Sebetulnya gini, kirain marah sama poinnya satu. saya. Poinnya satu, Panglima sama Kanora semuanya. Yang salah ini, yang salah dari semua ini Tuhan. Harusnya nggak usah dia ciptain Jangan, kita Bang. biar nggak ribut, biar dinosaurus. Bukan, Biar abang dinosaurus jangan, aja yang ada sebentar di Bang dunia Kin, ini. jangan dulu masuk. Jangan dulu masuk. Oke, Ya. siap-siap. Saya sebenarnya begini tadi ngomong Dulu apa? Itu Faruk nanti tambahkan. Dia bertanya, Bang Faruk dengan Kak Nora. Begitu loh. Saya tidak masalah itu Faruk sebagai narasumber di room saya. Saya cuma mau menambahkan sedikit. Tapi kalau memang kalian tidak terima, ya sudah, saya diam. Saya cuma menjelaskan, cuma si Panglima ini bilang lebih mulia mana. Saya akan katakan lebih mulia Nabi Muhammad saya. Karena Nabi Muhammad untuk semua manusia di zaman sekarang. Beda dengan Yesus. Yesus di zamannya Bani Israel. Dia hanya untuk Bani Israel. Gitu loh. Tapi kalau saudara-saudara muslim tidak terima dengan penjelasan saya, ya tidak masalah. Benar Bunda. Karena apa? Netizen ini maha benar. Netizen ini maha benar, saya akui. Kalian hebat, kalian mantap netizen. Hebat kalian. Saya salut sama kalian. Saya salut sama kalian. Udah diam dulu, biar itu Faruk yang jelaskan. Sabar dulu Ya. Panglima, dari pagi saya sudah jelaskan sama kamu. Kalau kamu tidak terima atau terima, kalau kamu mau belajar, orang yang mau belajar itu tidak ngeyel. Bukan Orang ngeyel, yang mau Bunda. belajar itu tidak ngeyel. Kita bertanya Bunda, karena tidak Kamu bertanya, saya sudah menjawab. Iya, Kamu tapi kan bertanya, nggak saya sudah menjawab. begini Bunda. Sekarang kita ini kalau kita cuma nanya 1, 2, 3, kan banyak itu dalil-dalil Bunda. Di kita aja ada hampir 4.000 dalil kan gitu. Sekarang saya tanya sama kamu yang sudah ditunjukkan. Oke, saya tanya sama kamu, jangan terlalu banyak kali apa. Saya juga belajar dulu. Belajar tentang kekristenan. Saya bukan belajar tentang Islam, saya masuk Islam. Saya tidak pernah belajar tentang Islam, saya masuk Islam. Saya belajar dulu baik-baik, saya punya kitab, baru saya tahu. Ternyata salah yang saya sembah. Saya masuk Islam. Tidak ada orang mau masuk Islam, itu belajar Islam itu jarang. Kecuali dia mengetahui bagaimana sosok Nabi. Ya, saya tanya sama kamu. Ketika saya sudah tunjukkan Matius 15:24, dibacakan juga sama Ito Faruk. Yesus untuk siapa? Bani Israel atau untuk semua? Itu saja dulu. Silakan jawab. Israel kalau di kitab. Kalau menurut Bible Anda, yang Anda imani sebagai landasan keimanan Anda, Matius 15:24, saya sudah tunjukkan. Yohanes 17 nomor 8 dengan 9. Yesus diutus untuk Bani Israel atau untuk semua manusia? Bani Israel. Ya udah selesai. Apalagi mau kau apakan? Udah selesai. Sebenarnya udah selesai. Udah jawab. Udah dapat jawabannya. Udah dapat jawabannya, Bang. Ketika gubernur Sumatera Utara hanya untuk Sumatera Utara, tidak mungkin saya menuntut dia untuk juga di Jawa Barat. Sabar, selesai dong. Begitu loh, Nora ego. Terserah kalian kalau bilang saya ego. Terserah kalian. Ketika kalian men-typing seperti itu, banyak Kristen nanti mengatakan masuk Nora ego, Nora apa. Sebenarnya sudah simple. Makanya saya bilang, kau katakan atau tidak tentang kebenaran Islam,
mereka itu tetap menutup ininya. Saya sudah kasih tahu dari pagi. Saya buka room dari pagi, si Panglima udah naik. Mana datanya, dalilnya Nabi Muhammad untuk semua. Saya buka tadi di dalam surat Al-Isra. Dibantu sama Bang Dio, surat Ali Imran ayat 31-32. Sudah selesai datanya. Di mana Yesus untuk Bani Israel. Matius 15:24 dengan Yohanes 17 nomor 8 nomor 9. Dia terima tidak? Tidak. Dia bertanya lagi. Mana datanya, mana datanya. Makanya saya bilang, kalau kamu betul-betul mau mempelajari, pelajari Bible kamu. Jangan Al-Quran. Jangan Al-Quran. Karena Bible kamu saja, belum bisa kamu tangkap bagaimana Al-Quran. Sebenarnya simple. Kalau dikatakan Nabi Muhammad untuk orang Arab, saya tidak akan mengimani Nabi Muhammad. Lah iya kan? Kalau Nabi Muhammad untuk orang Arab saja, saya tidak akan mengimani. Ngapain saya imani untuk Nabi untuk orang Arab? Saya bukan orang Arab. Orang Yesus untuk Bani Israel kamu udah tahu. Terus ngapain kamu berdoa kepada Bapa? Bahkan Yesus saja tidak kenal Kristen. Ngapain beragama Kristen? Kalau Nabi Muhammad untuk semua manusia, dia tidak beragama Islam, saya tidak akan beragama Islam. Sebenarnya simple loh Bang Panglima. Kalau tidak mau ribet, sebenarnya simple ajaran Yesus itu. Menyembah kepada satu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tapi masalahnya Yesus hanya untuk Bani Israel. Terus untuk manusia siapa nabinya? Saya sudah kasih tahu. Orang yang sudah mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, tidak mengimani ke Allah sebagai Tuhannya, akan dimasukkan neraka jahanam. Dia dikatakan kafir. Selesai, itu jawaban saya. Simple sebenarnya. Kamu mengenal tentang Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, orang yang tidak beriman kepada Allah sebagai Tuhannya, tidak memeluk agama Islam, masuk neraka. Dia adalah kafir. Saya sudah jelaskan tadi. Saya sudah tunjukkan ayatnya di mana. Hanya agama Islam, satu-satunya agama yang benar, yang disempurnakan oleh Allah untuk manusia, dan diridhoi di sisi Allah. Selesai. Terus mau bagaimana lagi? Mau gimana lagi? Apa yang mau dipertanyakan? Akhlaknya Nabi Muhammad. Sudah dikatakan sama Ito Faruk. Ikutilah Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu menjadi suri tauladan bagi manusia. Saya sudah bacakan tadi datanya. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad mencintai Allah, niscaya Allah akan mencintaimu dan menghapus dosa-dosamu. Kan udah dikasih tahu. Tadi udah dijabarkan sama saudara saya Bang Faruk. Dari tadi loh. Saya dari tadi tidak ada motong, walaupun saya simak. Saya dengarkan apa yang dikatakan Ito Faruk. Tapi diputar ke situ, apa yang dikatakan Ito Faruk, apa yang dijelaskan Ito Faruk, saya jelaskan juga sama Bang Panglima. Walaupun ada sedikit-sedikit yang ditambahi sama Ito Faruk. Sebagai kelengkapan, saya dengan Ito Faruk saling melengkapi. Saya tidak mengatakan Ito Faruk tidak hebat, atau saya yang hebat, tidak ada, wallahi. Saya belajar juga kok dari Ito Faruk. Cuman yang disampaikan Ito Faruk, itu saya sendiri sudah paham. Walaupun saya bukannya banyak ilmu. Begitu loh Bang Panglima. Kalau Anda tidak beriman lagi Yesus adalah Tuhan, Anda memeluk agama Kristen, simple saja. Cari satu data saja. Ketika Yesus mulai dilahirkan oleh ibunya, Bunda Maria, di mana Yesus mengenalkan agama Kristen? Gak ada. Bahkan menjanjikan agama Kristen masuk surga nggak ada, Bang. Aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Tempat bagimu di rumah Bapakku. Untuk siapa? Ito Faruk tadi sudah membuka. Matius 7 mulai dari nomor 21 sampai seterusnya. Orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapaknya. Bukan yang memanggil Yesus Tuhan. Itu udah simple loh sebenarnya. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapaknya. Apa tuh kehendak Bapaknya?
Bapaknya berkehendak Yesus menyampaikan kepada Bani Israel apa? Tadi saya sudah baca sama abang. Ketika Bani Israel bertanya kepada Yesus, Yesus, apa hukum yang terutama? Apa jawab Yesus? Hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus Yesus bagaimana untuk mencapai hidup yang kekal? Jawab Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu yang benar, dan Yesus hanyalah utusan. Simple sebenarnya abang. Terus Yesus kau untuk siapa? Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Siapa umatmu Yesus? Bani Israel. Nah, terus kamu tanya, terus kami ini umat siapa? Nah, Al-Quran menjawab. Al-Quran menjawab. Apa kata Al-Quran? Tadi saya sudah bacakan. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad, mencintai Allah, niscaya Allah akan mencintaimu dan menghapus dosa-dosamu. Orang yang memeluk agama Islam, itu akan selamat. Tadi saya sudah tunjukkan datanya, 3 data sama abang. Yang dimana kalau kamu mencari agama lain selain daripada Islam, kamu tidak akan diselamatkan. Dan hisabmu akan disegerakan. Dan hanya Islamlah agama yang benar, yang diridhoi di sisi Allah. Selesai. Itu maksud saya, Bang. Abang bertanya ini, bertanya itu, bertanya ini, bertanya itu. Jawaban saya dengan itu Faruk tetap sama. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya kafir, masuk neraka. Selesai. Mau abang bantah, silakan. Tapi bantahlah dengan data. Aku mau nanya dong Kak. Ya, silakan. Sama Panglima juga lah dua-duanya. Air itu ciptaan siapa Kak? Air. Allah. Fungsinya? Agar dipakai oleh manusia. Iya, maksudnya untuk apa aja Kak? Banyak, seperti lautan. Di lautan difungsikan untuk apa? Hidupnya makhluk Tuhan di dalam di dasar lautan. Seperti itu. Terus dipakai sebagai transportasi. Kan laut, dikonsumsi untuk manusia. Oh, berarti untuk minum juga gitu kan Kak? Iya. Ya, soalnya aku lihat Kakak tadi ngomel mulu, mendingan minum Kak. Nah, itu Udah, fungsi saya sudah air. minum. Nah, itu dari Saya sudah Tuhan. minum. Panglima minum ya? Jadi Saya sudah minum. Bunda Nora, kita belajar itu secara step by step. Makanya saya banyak nanya itu karena kita belajar gitu, Bunda Nora. Tapi saya ngambil logikanya begini, Bunda Nora. Seandainya Ya. Bunda Nora sebagai guru kelas 1, ya, yang muridnya tidak bisa membaca, ini A. Berkali-kali Bunda Nora akan bilang ini A. Sedangkan anak yang namanya baru belajar, besok kan ditanya lagi ini apapun tidak mengerti. Jadi cara pelan-pelan, step by step. Abang, maunya abang kenalkan diri abang bahwa Penjelasannya. bahwa otak abang itu adalah standarnya kelas 1 SD. Baru Jadi saya tahu. Bu Nora, saya kenalin. Kalau Bu Nora bermain fisik, saya akan kenalkan. Saya tugas di Polda, bagian di narkoba. Pangkat saya kompol. Jangan nyerang fisik. Saya ini ngasih tahu Bu Nora, penjelasannya pelan-pelan. Cari nama saya di situ. Ya. Polda Metro nama saya, cari. Kami transkrip narkoba. Ini mau belajar. Jadi kalau abang enggak, kalau abang menunjukkan kayak kepolisian abang dari apapun Panglima, sekelas jenderal pun Bang, orang-orang yang berpangkat seperti Anda ini harusnya malu, Bang. Saya kalau tanya ada anak SMA, saya kalau tanya sama anak SMA, Bang, mereka sudah paham. Belajar Bunda Nora, kita belajar. Walah, kecil ini sudah didoktrin. Paham nggak? Kita ini dari kecil udah didoktrin, makanya kita mau cari kebenaran. Tapi kalau penjelasan Bunda Nora, saya lebih masuk kepada Bang Maruf secara pelan-pelan, step by step. Tapi kalau Bunda Nora secara dar, bagaimana kita mau masuk? Coba aku tanya Sekarang saya tanya sama abang. Sebelum sama Ito Faruk, tadi pagi Anda sama siapa? Sebelum tadi sama Ito Faruk, Anda sama siapa berdiskusi? Masuk lagi. Karena kurang puas saya dengan penjelasan Bunda Nora, adanya Bang Maruf dengan Bang siapa itu saya mau masuk lagi.
ingin bertanya. Begitu loh Bunda maksudnya. Jadi nggak usah kita menyerang. Saya dari tadi tidak menyerang fisik Bunda Nora. Kita ini belajar. Bunda Nora ahli dalam bidang Al-Quran atau hadis atau apa. Saya ingin tanya, boleh kan kita bertanya? Kita mau cari kebenaran untuk hidup. Saya ini punya anak, punya istri. Bagaimana kejalanan itu? Saya udah bukan Bunda Nora aja yang saya tanya kok. Saya mau cari kebenaran untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita terjerumus nantinya. Saya sudah bilang, saya mempelajari Bible, dapat 10 dalil yang menyatakan Yesus itu adalah utusan. Makanya saya sembayangnya itu memintanya, memohonnya kepada Allah Bapa. Gitu loh Bunda Nora. Jadi jangan Kali ini Bu, orang kali mau ini Bu, belajar Bunda gas. Ya kita jadi blank. Nora kali ini salah nih. Minta maaf Nora. Ya sorry dah, gua kasar. Sekali dong Kak. Iya. Saya menjelaskan kepada Enggak, anak saya tidak akan secara minta step maaf. by step. Saya menjelaskan Saya tidak akan kepada pernah anak mau saya minta yang maaf. mengerti. Saya tidak mau minta Saya maaf. pelan-pelan. Nggak perlu Bunda Nora minta maaf loh. Orang kita diskusi, tapi diskusinya itu ini boleh panas, tapi mulut kita karena lebih tajam dari pisau. Gitu. Hati tetap kita harus Ngapain saya minta otak kita maaf? bermain. Saya nggak minta maaf Bunda Nora, tidak, saya sama sekali tidak minta maaf. Saya mau diskusi, mau belajar. Tetapi penjelasan Bunda Nora, saya bilang lebih dadar. Kitanya blank, kita mau belajar loh. Kita nol, tidak mengerti. Bang Maruf, pelan, step, makanya saya diam, saya tidak potong, step. Jadi itulah yang kita inginkan. Tapi kalau orang kasih kita, blang, ya betul memang ditunjukkan dalilnya. Tapi secara step by step lah, mengajari kita yang benar-benar tidak mengerti yang namanya